Nah, sekarang kita akan mencoba untuk kembali menelusuri pemukiman warga desa yang berada di kawah. Warga desa melaporkan dari Dusun Kali Tengah Lor, barusan terjadi erupsi kembali dari puncak Gunung Merapi ya. Coba kita zoom. Nah, ini damel dibakar tiang mbak napa? Oh, ngeneni banyu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, kembali lagi bersama Habib dan Zahwa di Cerita Desa Indonesia. Satu desa sejuta cerita. Jika Sobat Desa baru pertama kali menemukan video ini, kami mengucapkan selamat datang di channel yang akan mengajak kalian untuk berpetualang dan bersilaturahmi secara virtual dengan warga pedesaan yang ada di Indonesia. Pedesaan di lereng Gunung Merapi yang masuk ke daerah rawan bencana letusan Gunung Merapi ternyata hampir semuanya terletak di sebelah selatan dan timur Gunung Merapi. Desa ini menjadi salah satu desa tertinggi yang paling dekat dengan kawah Gunung Merapi. Tidak heran jika pada tahun 2010 saat erupsi besar Gunung Merapi, kawasan desa ini luluh lantak diterjang awan panas. Kini kehidupan warga desa mulai pulih. Aktivitas keseharian mereka tidak jauh dari merumput dan merawat hewan ternak di rumah. Bagaimana kondisi kehidupan warga desa yang lokasinya paling dekat dengan kawah Gunung Merapi? Ikuti terus video ini sampai selesai ya. Sobat Desa, sekarang kita berada di kawasan Kabupaten Sleman ya. Tepatnya di daerah atas ya, ada Cangkringan, Kepoharjo dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk kembali menelusuri pemukiman warga desa yang berada di Kawah Merapi, Sobat Desa. Bukan Kawah Merapinya ya, tapi dekat dengan Kawah Merapi. Nah, sekarang kita sedang melakukan perjalanan menuju ke sebuah puncak, yang mana puncak ini nanti adalah menjadi perbatasan antara kawasan pedesaan dengan daerah hutan Gunung Lindung Gunung Merapi. Nah, ini bisa kita zoom ya Sobat Desa nih. Masya Allah, sangat luar biasa indah ya. Nah, ini adalah puncak Gunung Merapi dari sisi sebelah timur. Kalau biasanya kan kita berada di Boyolali ya, itu di baliknya ini, di sebaliknya kawasan yang sedang kita jelajahi ini. Nah, ini kita lagi mulai berjalan, dan ketika video ini dibuat itu sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian barat Sobat Desa. Cuaca hari ini cukup terang dan sekarang belum terlalu panas ya Sobat Desa. Oke, kita lanjutkan petualangan kita untuk menelusuri kampung-kampung dan desa-desa yang ada di kawasan lereng Gunung Merapi. Sobat Desa, perlu diketahui bahwa kawasan lereng Gunung Merapi yang masuk ke daerah berbahaya erupsi Gunung Merapi di sisi selatan dan sisi timur Gunung Merapi berdiri di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sleman. Dalam kesempatan kali ini, kita akan berpetualang sekaligus bersilaturahmi secara virtual dengan warga desa di Dusun Kali Tengah Lor, Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Dusun ini menjadi pemukiman tertinggi di Kecamatan Cangkringan karena lokasinya sangat dekat dengan puncak Gunung Merapi. Untuk menuju ke dusun ini, kita perlu menempuh perjalanan kurang lebih selama 1 jam dari pusat kota Yogyakarta menggunakan sepeda motor. Sobat Desa, saat tiba pertama kali di depan pintu gerbang dusun, tiba-tiba kita disambut kembali dengan guguran awan panas yang cukup besar. Nah, Sobat Desa, sekarang kita berada di dusun, namanya Dusun Kali Tengah Lor. Coba kita zoom ya. Nih, ini adalah gerbang masuk ke kawasan Dusun Kali Tengah Lor. Dan memang untuk kawasan dusun ini itu tidak terlalu jauh dari puncak Gunung Merapinya ya. Bahkan di sini tuh banyak sekali rambu-rambu peringatan seperti ini, bahwa kawasan ini masuk ke dalam kawasan yang sangat rawan terhadap
potensi awan panas dan lahar dingin Sobat Desa. Nah, di belakang sana itu adalah puncak Gunung Merapi, dan sekarang kalau kita zoom lagi aliran lavanya ini ya, maksudnya jalurnya ini sangat terlihat dengan jelas sekali. Oke Sobat Desa, kita lanjutkan petualangan untuk melihat dan juga bersilaturahmi dengan warga di kawasan lereng Gunung Merapi. Sobat Desa melaporkan dari Dusun Kali Tengah Lor, barusan terjadi erupsi kembali dari puncak Gunung Merapi ya. Coba kita zoom. Nah, ini terlihat bahwa luncuran awan panas kembali meluncur dari puncak Gunung Merapi, dan sekarang kita berada di sisi sebelah timurnya. Untuk awan panas sendiri sekarang kalau kita lihat ini mengarah ke arah barat daya ya, dan ini letusannya cukup kecil ya Sobat Desa, tidak terlalu membumbung tinggi, dan semoga aktivitasnya tidak terlalu berbahaya bagi warga ya, amin. Sobat Desa, hal pertama yang akan kita lakukan saat tiba di Desa Glagaharjo ini adalah menuju ke area yang paling tinggi, yaitu Bukit Kelangon. Sepanjang perjalanan, kita akan disuguhkan dengan pemandangan alam yang masih sangat asri. Banyak pepohonan pinus yang tumbuh dengan subur menghijaukan area pemukiman warga desa. Perlu diketahui bahwa di tempat tertinggi di Dusun Kali Tengah Lor ini dijadikan sebagai sebuah destinasi wisata bernama Bukit Kelangon. Jika sedang cerah, kita bisa menikmati pemandangan puncak Gunung Merapi dengan sangat dekat. Tapi sayangnya, cuaca saat ini belum memungkinkan bagi kita untuk bisa menikmati pemandangan puncak Gunung Merapi. Nah, ini salah satu aktivitas warga di lereng Merapi ya. Selain mencari rumput seperti ini, beliau-beliau ini juga mencari kayu. Nah, yuk, tuh ada mbah-mbahnya tuh. Kita samperin. Kondur, Bu. Nggih. Pados kajeng nggih, Bu nggih. Oh, damel dibakar piyambak napa? Oh, ngeneni banyu. Nggih, nggih, nggih. Oh, ngonten, nggih. Nah, yang belakang nih ibunya lagi cari rumput. Toeng. Ya, Mbak, Bu. Nggih, nun. Ya, inilah aktivitas masyarakat di kawasan ini. Ada yang mencari kayu untuk apa namanya? Perapian ya. Jadi untuk apa namanya? Manasin air. Ada yang cari rumput untuk pakan ternak. Sobat Desa, mayoritas aktivitas warga Dusun Kali Tengah Lor ini adalah mencari rumput untuk hewan ternak dan kayu bakar. Mereka memasuki area hutan yang masih diperbolehkan untuk dimasuki oleh warga. Hampir tidak ada tanaman pangan sebagaimana biasanya kita temukan di ladang-ladang pertanian di wilayah pegunungan. Akan tetapi, kondisi ini membuat udara sangat segar dan sejuk. Hembusan angin membuat dedaunan seraya menari menyambut kedatangan kita. Kicauan burung sangat jelas terdengar bersenandung dari atas pepohonan. Ya, ini adalah aktivitas warga ya, tunggunya sudah selesai. Lanjut. Nah, sementara Zahwa di sana, kita coba untuk berjalan menelusuri ladang pertanian yang digarap oleh warga ya. Memang untuk kawasan ini itu tidak terlalu banyak lahan pertanian yang biasa kita temui di wilayah pegunungan lainnya ya, kayak ditanemin sayuran dan lain sebagainya. Di sini tuh rata-rata hutan Sobat Desa. Tuh, jadi sepanjang mata memandang itu memang area apa namanya nih, hutan lindung ya Sobat Desa. Karena di kawasan ini tuh
sudah dilarang untuk kegiatan pertanian dan juga pemukiman warga, karena kawasan ini tuh cukup berbahaya Sobat Desa dari potensi awan panas Merapi. Nah, kita lanjutkan ya. Untuk kondisinya sendiri ini sekarang sekitar pukul 10 dan alhamdulillah cuacanya cukup cerah. Untuk suasananya sangat sejuk Sobat Desa. Nah, di depan kita ini adalah kayu yang dikumpulkan oleh warga, nanti tinggal diangkut kemudian dibawa ke rumah untuk aktivitas sehari-hari, utamanya untuk bahan bakar untuk memanaskan air ya Sobat Desa. Oke, kita lanjutkan untuk mencoba menikmati keindahan alam pedesaan di kawasan lereng Gunung Merapi sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat yang ada di kawasan ini. Nek ngalas ini ku napa namanya? Oh, Nglagasari. Nek Nglangon niku nderek pundi, Pak? Nglangon niku dusun mriku. Oh, Nglangon niku nami desa. Nek niku kan wisata to, Pak, nggih? Oh, Nglagasari. Oh, wonten. Nek teng mriki rata-rata sami napa, Pak? Tani napa to, Pak? Galane ngarit ngeten iki. Berarti teng griya gadah sapi, Bu. Oh, enggak ada. Nggih, nggih. Kula niku wau njajal dolan teng mriku to, Pak. Kok sepi mboten enten tiyang. Nggih. Wingi niku, Bu. Oh, wonten. Nggih, nggih, nggih. Oh, berarti ini rumput damel sapi nggih. Sapi. Oh, sapi nggih. Kula ningali angsal to, Bu? Angsal to? Ningali apa nih? Ningali le niki. Nggih, nggih. Oh. Wah, tos rasa-rasa niki bapak ibu niki. Nah, ini dikucil kali ini dilamar. Itu lho. Sobat Desa, setelah mencoba menjelajahi wilayah tertinggi Dusun Kali Tengah Lor dan bersilaturahmi dengan beberapa warga yang sedang sibuk mencari rumput dan kayu bakar, kita akan melanjutkan petualangan alam pedesaan dan silaturahmi virtual ini ke kawasan pemukiman warga Dusun Kali Tengah Lor. Hingga pada akhirnya kita dipertemukan dengan seorang kakek berusia lebih dari 70 tahun yang menceritakan kepada kita tentang kejadian-kejadian erupsi Gunung Merapi yang melanda desa tersebut. Bahkan beliau menunjukkan sisa pondasi rumahnya yang hancur karena terjangan awan panas tahun 2010. Bagaimana kondisi Dusun Kali Tengah Lor ini saat dilanda erupsi Gunung Merapi? Simak selengkapnya di episode selanjutnya ya. Jika Sobat Desa mempunyai keinginan khusus atau bahkan saran nama desa yang layak untuk kita jelajahi, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Saya Habib dan Zahwa dari Cerita Desa Indonesia mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!